Pemirsa, kita akan memasuki Habarnam Panambayan. BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan di negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tempat pertama yang disinggahi adalah Balai Penyuluhan KB Kecamatan Daha Barat. Rombongannya pun meminta keterangan mengenai keaktifan warga dalam ber-KB, termasuk pencapaian yang didapat. BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan di negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rombongan di bawah pimpinan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Insinyur Ramlan MA, Wan didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Wan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Is Susilastuti, Baisukan Senin 9 November 2020. Tempat pertama yang disinggahi adalah Balai Penyuluhan KB Kecamatan Daha Barat. Rombongannya pun meminta keterangan mengenai keaktifan warga dalam ber-KB, termasuk pencapaian yang didapat. Kalau yang dulu keluarkan 1.000, aku satu pengelola provinsi, itu abut penganunya nih keluarnya. Kepala Pengendalian Penyuluh KB Daha Barat Hulu Sungai Selatan, Rusmali Wahitakoni Prima TV mengakui walaupun pelaksanaan warga nang ber-KB mendapat respon yang sangat luar biasa, namun sayangnya warga ber-KB masih menggunakan pil wan suntik. Sehingga akan terus mensosialisasikan penggunaan MKJP agar lebih dikenal warga manfaat yang dirasakan daripada menggunakan pil ataupun suntik. Rusmali menyatakan bila sosialisasi penggunaan KB di kawasan Daha Barat ini kadada mengalami kendala lantaran dilakukan secara lintas sektoral. Alhamdulillah baik, tapi kita masih di sini kalau MKJP masih kurang. Jadi ratunya KB ini pil yang paling banyak sama suntik. Pesertanya ada berapa banyak? Nah kalau pesertanya peserta aktif kita kan di sini ada. Jadi peserta aktif kita sekitar 1.602. Itu peserta aktifnya, PA aktif, pastinya peserta aktif. Kalau peserta barunya kita sampai bulan September itu yang barunya 164 orang. Pak, ada kendala apa untuk melakukan KB di sini, Pak? Alhamdulillah kita kerjasama dengan lintas sektoral, kecamatan, puskesmas dalam hal kegiatan. Walaupun kita dalam segi dari alam kita memang ada kesulitan, tapi alhamdulillah berjalan lancar aja karena kita didukung oleh lintas sektoral. Pembinaan rombongan ini pun terus berlanjut ke Desa Bajayau, Tengah Kecamatan Daha Barat, Wan Desa Parigi, Kecamatan Daha Selatan. Untuk menuju kedua desa tersebut, rombongan melalui jalur sungai, yaitu dengan menggunakan klotok dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.